Bismillahirrahmanirrahim. Di praktikal kali ini kita akan mempraktekkan cara melakukan testing dan debugging pada Android Studio. Untuk materi kali ini kita menggunakan kode lab yang sudah disediakan oleh Google Developer. Nah, di sini kita menggunakan materi chapter 3.1 tentang the debugger. Oke, di sini nanti kita akan melakukan proses debugging dan testing, yang mana itu merupakan salah satu proses yang penting dilakukan kalau kita mendevelop sebuah app. Karena kalau misalkan nanti ukuran app-nya itu cukup besar, nggak mungkin di app-nya itu nggak ada bug, jadi nggak mungkin langsung semuanya run dengan baik gitu kan, jarang. Kecuali kalau app-nya itu size-nya itu kecil. Maka dari itu, skill melakukan debugging itu merupakan salah satu skill yang penting dimiliki oleh seorang developer. Untuk melakukan praktikum kali ini, kita menggunakan aplikasi. Aplikasinya nanti sudah disediakan, jadi projectnya udah disediakan, nanti tinggal kita run aja. Nama aplikasinya atau projectnya yaitu Simple Calculator Application. Di sini ada dua edit tag di mana user bisa memasukkan nilai angka. Kemudian ada 4 button yaitu tombol add, sub, div, mul atau tambah, kurang, bagi, kali. Nah, kalau kita memasukkan hasilnya, kemudian sebagai contoh kita pilih tombol add, nanti di sini akan keluar hasilnya. Untuk tutorial ini nanti akan dibagi menjadi 3 part. Part yang pertama kita akan melakukan eksplorasi terhadap projectnya. Jadi kita pahami dulu project yang mau kita tes itu. Yang kedua nanti kita akan merun cara debugging. Jadi kita mengerun part debugging seperti apa. Selanjutnya yang terakhir nanti kita mengeksplor lebih lanjut fitur-fitur yang ada di debugger. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, kita mengeksplor projectnya. Terlebih dahulu teman-teman harus mendownload dari link ini. Nah, di sini sudah disediakan kode projectnya, jadi kita nggak perlu bikin from scratch. Ini nanti di bagian ini di download aja, download zip ya. Oke, dari sini nanti di download, kemudian asumsinya kita udah mendownload, kita buka Android Studio kita. Oke, Android Studio-nya dibuka, terus kita open existing project. Nah, tadi misalnya teman-teman simpan di mana, itu di browse. Oke, simple calculator, kita open. Nah, kita tunggu sampai dia projectnya kebuka ya. Mungkin prosesnya ya agak sedikit lama. Kita tunggu aja. Nah, starter kodenya di sini juga udah ada bagian readme-nya kalau mau dibaca-baca. Jadi ini penjelasan tadi kodenya seperti apa. Terus ini emang dikhususin sih untuk proses kita belajar debugging dan testing. Ya, sepertinya kodenya sudah selesai. Kita coba explore kode kita. Oke, pertama kita explore bagian layout ya.
Ini kalau kita lihat, kita perbesar layoutnya. Nah, layoutnya seperti yang tadi ada di tampilan website ya. Jadi ada dua, kita lihat XML-nya sekalian ya. Jadi kita ada dua edit tag di sini. Edit tag yang pertama, edit tag yang kedua, terus kita di dalamnya, jadi ini layout utamanya adalah linear layout. Terus di dalam linear layout ada dua edit tag, terus ada relative layout. Relative layout ini nanti ada isinya 4 button. Ada button add, button sub, button div, dan button mold. Terus di bawahnya ini masih ada komponen lain. Nah, dia agak nggak visible sih karena emang sengaja di set kayak gini. Jadi kalau nggak ada hasilnya nggak muncul tulisannya. Jadi ada text view itu nanti untuk result hasil perhitungannya. Nah, ini untuk layout kodenya ya. Terus kita explore file Java-nya. Jadi kode utamanya ada dua di sini. Ada main activity sama bagian kalkulator. Kita dari main activity dulu ya. Jadi ini projectnya adalah kalkulator sederhana. Nanti di sini di onCreate ini kita akan membuat sebuah konstruktor untuk kelas kalkulator. Kita bikin. Terus di sini ada beberapa variabel ya untuk menampung variabel-variabel inputnya kayak operan yang pertama yang kita masukkan ke edit tag, kemudian operan yang kedua hasilnya itu kita simpan pakai variabel. Terus ada juga beberapa prosedur untuk memanggil proses, misalnya ini prosedur onAdd. Nah, ini kalau kita perhatikan onAdd tadi dia dipanggil saat di sini. Saat kita klik button onAdd ini kan, saat kita klik button add, dia akan memanggil prosedur onAdd yang ada di main Java ini. Itu ada onSub, onDiv, sama onMold. Jadi ini masing-masing nanti dia akan memanggil si prosedur compute dengan parameter operatornya, ini add, ini sub, ini div. Nah, yang terakhir ini multiplication. Prosedur compute-nya sendiri seperti ini. Dengan parameter inputnya tadi, operatornya tadi apa. Kita nanti akan mengambil nilai yang ada di edit tag sebagai operan 1 dan operan 2. Terus di sini juga ada try catch, berarti untuk menghandle kalau terjadi exception gitu ya. Nanti kita lihat waktu kita testing ada exception apa di situ. Terus kita lihat dari operatornya, yang mana dari sini ini tadi, operator ini, kalkulator operator ini. Kita lihat apakah dia melakukan addition, subtraction, division, atau multiplication. Selanjutnya, dari masing-masing itu nanti dia akan memanggil si mkalkulator. Mkalkulator itu ada di kalkulator.java ini. Jadi tergantung ya, nanti kan yang dipanggil ini apakah add, sub, div, atau mul, yang mana prosesnya itu ada di kelas kalkulator ini. Jadi ada 4 di sini ya. Itu kira-kira tentang kode Java-nya.
Lalu sekarang kita coba setelah kita tahu struktur project kita, jadi cuma ada satu layout, kemudian ada dua file Java. Sekarang kita coba run kode kita. Ini kita minimize aja. Nah, mungkin ini saya pakai emulator, jadi kemungkinan sih agak lama runningnya. Kita tunggu dulu ya. Oke. Ini belum keren sih, ini dari yang sebelumnya. Nah, kita lihat di sini dia masih running. Nah, baru diinstal ulang aplikasinya. Oke, ini ya aplikasi simple kalkulator tadi setelah di running seperti ini. Selanjutnya kita coba memasukkan nilai-nilai di sini ya. Nah, kebetulan tadi tipenya itu dia cuma bisa mengambil nilai yang berupa number ya. Jadi baik dia integer maupun desimal gitu bisa juga. Nah, jadi makanya keyboardnya yang keluar cuma number saja di sini. Ini misal kita masukin nilai ya. Misal 25. Terus ini 3 gitu. Kita bisa memilih misalnya dilakukan addition. Nah, dia keluar 28. Atau kita ulangi, masukin lagi gitu kan. Nah, kita div. Nah, dia 833 sekian gitu dan dia dibulatkan ya sini. Kita juga bisa memasukkan floating number, floating point atau pecahan gitu ya. Nah, sini tak ganti. Sini saya ganti 1675 3456. Terus kita add. Nah, hasilnya juga si penjumlahannya. Lalu misalnya kita melakukan pembagian. Jadi kita explore dulu aja ini kalkulatornya. Kita melakukan pembagian dengan 0. Nah, ternyata ini udah ke handle ya, kalau dibagi dengan 0 hasilnya infinity. Nah, sekarang yang mau jadi perhatian kita adalah gimana kita melakukan proses debugging itu kan. Nah, biasanya kita kan kalau membuat program itu kan kita coba-coba running, terus kita coba-coba masukin input gitu, terus kita lihat apakah terjadi error apa enggak. Nah, pertama kita akan mengexamine melalui ini log chat dulu ya. Sini. Nah, di pertemuan sebelumnya kan juga sempat dijelaskan ya penggunaan logcat ini. Nah, sekarang kita akan mencoba sebuah skenario di mana ya di sini saya isi nah, ini jadi logcat ini dia kalau kita nge-run program, dia logchatnya itu akan menampilkan semua log yang terjadi saat kita running programnya. Jadi dia akan berubah terus kan, tulisannya nambah terus. Nah, kita akan mencoba di mana salah satu edit tag-nya kita leave empty gitu ya. Nah, kalau salah satu edit tag-nya leave empty, apa yang terjadi gitu ya. Coba kita add. Nah, kita lihat di logcat kita besarin aja ya biar kelihatan. Jadi waktu saya
klik add itu kan, di sini keluar error. Nah, kalau kita lihat time-nya ini ada number format exception. Terus di sini ada empty string. Nah, ini adalah error kita ya. Empty string. Jadi kita bisa mengexamine terjadi error. Nah, ini kan mungkin lognya terlalu banyak ya. Teman-teman juga bisa filter. Tadi ada jenis-jenis log itu. Nah, kalau kita mau melihat yang error-error aja, berarti ini di filter yang error gitu. Jadi kita cuma lihat yang merah-merah. Tapi kalau mau lihat semua, berarti yang verbose tadi. Nah, biasanya dari error itu kita bisa nge-trace di mana tempat terjadinya error. Nah, kita coba lihat ya di sini ada empty string ini errornya dan number format exception. Terus di sini udah ada beberapa kode add itu berarti menunjukkan dia terjadi errornya. Nah, kita biasanya lihatnya di sini aja yang ada biru, yang sini warnanya biru. Jadi ini aku lihat dulu dari main activity Java 63 ya. Nah, biasanya kalau kita diklik, kita akan diarahkan ke kodenya. Sini, 63. Oke, ternyata errornya waktu kita manggil ini tadi. Compute prosedur ini kita panggil kan. Tadi waktu kita ngeklik add, nah dengan operator add, waktu kita panggil, itu error. Kita telusuri lagi. Mungkin kalau dari sini kan, errornya apa sih tadi? Itu belum kelihatan ya. Kita telusuri tadi lagi. Line yang selanjutnya 97. Nah, tadi ternyata dia diarahin ke sini. Oh, errornya saat get operand dari edit tag ini. Mungkin kita masih belum dapat sense-nya errornya apa. Kita lihat lagi yang paling atas ini. Oke, di sini error ternyata di bagian ini ya. Return double value of operand text. Kita balik lagi ya. Mungkin di sini malah jadi tambah bingung ini errornya apa. Jadi emang agak tricky sih ini kita kalau melakukan debugging. Jadi kita harus memang paham betul kodenya dan harus mengasah sense kita itu errornya kenapa. Nah, ternyata waktu kita balik di sini ya. Oke, di sini error. Oke, kita mencoba berpikir saya kurangnya apa gitu kan. Nah, terus tadi waktu di lock itu keluar yang sini ya. Keluar ini. Number format exception. Di logcatnya ini tadi. Number format exception. Oke, berarti tadi dia nggak masuk ke try sini ya. Dia dilempar di catch ini. Berarti di sini try-nya kan tadi ada yang error dan ternyata yang error di operand to. Dan waktu kita telusuri, memang di operand to itu kita di sini masih empty. Nah, itu contoh dari kita menggunakan log untuk menelusuri error. Nah, nanti untuk penelusuran yang lebih detail akan kita bahas di video yang berikutnya.